Hai guys, balik lagi ke YouTube channel Fitriana Diary. Jadi ini adalah video pertama aku setelah beberapa bulan aku nggak bikin video. Itu karena suatu hal yang sangat penting dalam hidup aku, yaitu menikah. Jadi beberapa waktu lalu, sekitar 6 bulan yang lalu, aku melaksanakan pernikahan. Jadi sempat video YouTube ini tertunda. Jadi kalau yang kalian ikutin aku dari lama dan udah lama nggak terima notification dari channel YouTube-nya aku, itu karena hal yang ini tadi aku sebutin. Pada video ini, aku mau bikin 20 persiapan pranikah. Jadi teman-teman aku yang udah seumuran dengan aku tuh banyak banget yang nanyain hal-hal persiapan apa aja sih yang dibutuhkan saat ingin menikah. Nah, bagi kalian yang ingin melangsungkan pernikahan, ini mungkin menjadi salah satu referensi video yang bakal bermanfaat banget untuk kalian yang akan menikah. Ini adalah pengalaman pribadi aku, persiapan-persiapan pranikah yang aku siapkan bagi diri sendiri dan juga pasangan. Bagi yang penasaran, langsung aja nonton videonya. Jadi aku membuat 20 persiapan pranikah. Sebenarnya banyak banget yang perlu disiapin, tapi aku rangkum menjadi 20 persiapan. Yang pertama adalah yang paling penting. Persiapan pranikah yang pertama yaitu niat yang tulus untuk menikah. Kalau aku sebagai muslim, aku niatnya menikah untuk beribadah, untuk menyempurnakan agama. Karena setahu aku menikah itu adalah ibadah terpanjang dan juga sangat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua yaitu memperbaiki akhlak. Kenapa aku sebut memperbaiki akhlak? Karena setelah menikah kita harus berubah menjadi tadi yang berpikir untuk diri sendiri, sekarang harus berpikir untuk keluarga, yang mana di keluarga itu ada suami dan yang nantinya ada anak juga. Jadi memperbaiki akhlak itu sebelum menikah sangat penting dan sangat aku rekomendasikan bagi kalian yang ingin menikah. Kemudian yang ketiga, mempelajari ilmu pranikah. Ini sangat bermanfaat juga. Jadi bagi kalian yang di sini kan kita masih awam banget mempelajari ilmu-ilmu parenting, ilmu-ilmu tentang hubungan suami dan istri, itu sangat dianjurkan sekali untuk kita pelajari dan kita pahami sebelum kita membangun sebuah keluarga. Yang mana nantinya kita jika udah punya ilmu yang cukup, kita langsung mempraktekannya aja. Nah, contoh yang aku sebutin tadi, misalnya ilmu parenting ya. Ilmu parenting itu contohnya misalkan cara mendidik anak umur 0 sampai dengan 3 tahun. Dan itu banyak banget ilmunya. Pokoknya seputar ilmu mendidik anak itu sangat penting bagi perempuan, terutama untuk menjadi seorang ibu itu sangat penting untuk dipelajari. Dan juga nggak cuma anak, nanti kita harus juga mengurus suami. Jadi gimana caranya menjadi seorang istri dan juga menjadi seorang ibu. Itu sangat wajib kalian baca, referensinya banyak banget di artikel-artikel di Google. Itu kalian harus pelajari semua ya. Dan yang keempat yaitu saling mengenal antar keluarga. Jadi menikah itu bukan cuma untuk 2 orang. Jadi kita menyatukan 2 keluarga yang mana misalkan aku udah keluarga inti, ada ayah dan ibu dan juga ada paman, ada bibi, itu semua keluarga besar kita akan bersatu. Jadi kita harus mengenal dari bibit, bebet dan bobotnya. Kalau misalkan kalian gak kenal, maka mungkin nanti kedepannya jika ada masalah kan akan kaget dan bisa aja nggak siap. Jadi kalau misalkan sebelum menikah kamu udah kenal keluarga besar kamu nggak akan bingung lagi, nggak akan kaget lagi ketika sudah menikah, dan bisa lebih mengantisipasi jika ada masalah. Itulah fungsinya kita harus mengenal keluarga besar. Yang kelima, perbanyak doa dan ibadah. Jadi sebelum melangsungkan pernikahan, kita sebagai perempuan dan juga yang calonnya, yang laki-lakinya itu banyak ibadah, minta petunjuk, minta doa. Apakah langkah yang kita ambil ini sudah tepat, karena pernikahan itu kan yang diharapkan 1 kali dalam seumur hidup. Jadi diharapkan pernikahan ini benar-benar udah matang dan juga sudah sesuai dengan hati nurani kita. Yang keenam, mempersiapkan fisik dan juga kesehatan. Jadi kan pernikahan itu bukan 1 hari aja acaranya. Memang sih acaranya 1 hari maksudnya, tapi kan perlangsungan prosesnya itu banyak kan, ada siram-siraman, terus juga ada pengajian, dan itu butuh proses yang panjang sampai dengan hari H. Bahkan setelah hari H pun masih ada kegiatan-kegiatan lain kan. Jadi dibutuhkan banget bagi kalian yang ingin menikah itu harus jaga kesehatan, harus makan makanan yang bergizi, kurang-kurangin makanan yang kira-kira memicu alergi ataupun makanan yang bisa mengakibatkan kesehatan kalian itu menurun gitu. Nah, yang ketujuh udah kita masuk ke dalam intinya. Menyiapkan misalkan materi. Di sini materi yang aku maksud misalnya uang untuk acara gitu. Bagi yang laki-laki memberikan uang seserahan untuk membantu acara yang akan dilangsungkan gitu. Nah, di sini kemarin kalau pengalaman pribadi aku ini hal yang diomongin antara ibu dengan keluarga aku dengan keluarganya si calon gitu. Jadi kita sebagai yang calon mempelai ini tidak ikut andil ke dalam hal tersebut. Lebih mungkin mereka lebih tahu gitu gimana seberapanya yang dibutuhin dan apa aja itu sih.
kalau di keluarga aku seperti itu, tapi nggak menutup kemungkinan ini mutlak gitu. Jadi misalnya ada keluarga lain yang misalkan anaknya juga atau calon juga udah tahu, oh aku sekian gitu, jadi nggak berpatokan mutlak gitu ya. Ini hanya referensi. Jadi kalau aku kemarin uang seserahan atau uang acara itu bukan aku yang persiapkan nominalnya, jadi aku kurang tahu seberapa. Tapi masih di nomor 7 yang persiapan materi pranikah. Jadi tadi kan aku udah sebutin itu ada uang seserahan. Yang kedua masih di persiapan materi itu ada barang seserahan. Jadi barang seserahan ini adalah barang-barang yang akan dibawa atau dipersiapkan ketika hari H atau ketika lamaran gitu. Kalau aku kemarin barang-barang ini dibawa atau diberikan dari pihak laki-laki ke perempuan itu pada saat hari H. Tapi ada juga teman aku itu yang barang-barang seserahan itu diberikan ketika lamaran. Jadi ini fleksibel, nggak ada mutlak harus pada saat nikah ataupun pada saat lamaran. Itu persetujuan di antara kedua belah pihak aja. Selanjutnya masih di persiapan materi pranikah itu ada persiapan untuk mas kawin. Jadi di sini kalau untuk mas kawin, kemarin pengalaman aku sebelum menikah itu aku membicarakan berapa mas kawin nominalnya itu bersama calonnya. Jadi kesepakatan antara aku dan calonnya, bukan kesepakatan antara orang tua dengan calon mertua aku gitu. Ini di keluarga aku ya, sekali lagi di keluarga aku, di keluarga lain atau nanti di manapun itu pasti berbeda-beda. Jadi kalau kemarin aku dan pasangan itu mau menegosiasikan berapa fixnya itu di antara kita aja. Jadi bagi kalian yang mau menikah mungkin bisa ambil opsi atau referensi yang ini. Orang tua pun berhak tahu, tapi nggak harus menuntut gitu loh. Kalau menurut pendapat aku sih gitu. Dan persiapan materi yang terakhir ini adalah dari mana pemasukan. Jadi sebelum menikah kamu dan pasangan atau calon pasangan kamu harus tahu nanti ketika menikah kalian itu dapat masukannya dari mana. Pemasukan di sini dalam hal keuangan. Apakah keuangan kamu ini nantinya cuma suami kamu aja yang kerja atau kamu juga, atau kedua-duanya kerja gitu kan. Jadi harus dibicarakan sebelum menikah. Jadi ketika menikah itu udah siap untuk jalannya aja gitu. Jadi bukan untuk merencanakan lagi gitu. Nah, ketika tadi sudah dipersiapkan nominalnya berapa untuk acara, keluarga laki-laki selanjutnya memberikan uang untuk acara tersebut itu kepada pihak perempuan. Nah, di sini bisa dengan acara engagement biasanya orang-orang ya. Tapi kalau aku kemarin penyerahan uang itu ketika setelah bertemu keluarga. Jadi semuanya itu fleksibel sih, gimana kitanya aja persiapan keluarganya gitu. Jadi nggak ada patokan khusus, patokan mutlak yang harus dijadikan pedoman untuk menikah. Selanjutnya yang ke-9, mencari vendor. Di sini tugasnya bukan hanya perempuan sih sebenarnya, bisa keduanya, bisa calon yang laki juga bisa bantu untuk cari vendor-vendor yang akan dipakai ketika hari H. Kalau kemarin aku dibantu sama calonnya, jadi kita berdua nyari vendor mana nih yang paling oke. Yang pertama dari segi harga, terus juga dari segi performa kerjanya mereka, review-review orang-orang tentang yang mereka ini gitu. Jadi nggak cuma satu aspek, yang cuma ini murah loh, yang di sini aja dipakai, nggak kayak gitu. Jadi kan menikah tuh pengennya dapat hal atau dapat momen yang terbaik gitu kan. Jadi kita harus benar-benar nyiapin vendor-vendor yang oke dari segi semuanya. Nanti mungkin di video di part 2 dari sesi ini nanti aku bakal sebutin vendor-vendor apa aja yang aku pakai dan kenapa aku milih mereka. Yang ke-10, menyiapkan berkas-berkas ke KUA. Jadi kita kan menikah kalau Islam terdaftarnya di kantor urusan agama atau KUA. Nah itu banyak banget berkas yang perlu diberesin atau dimasukin ke kantornya. Jadi kalian harus tahu dulu. Biasanya kantor-kantor KUA itu sama sih seluruh Indonesia. Kalian bisa cari di Google. Jadi itu ada syarat-syaratnya apa aja. Kalian perlu siapin itu, apalagi kalau misalkan kalian lagi kerja gitu, merantau dan ingin menikah berapa bulan lagi, kalian harus pulang menyiapkan itu semua. Jadi dari jauh-jauh hari kalian harus siapin berkas-berkas untuk menikah ke kantor itu apa aja. Pasangan kalian pun yang laki yang calonnya juga sama harus mempersiapkannya. Jadi nggak cuma satu pihak doang, kedua-duanya harus mempersiapkan berkas tersebut. Selanjutnya yang ke-11 yaitu menyiapkan foto pre-wed. Sebenarnya sih dalam Islam nggak boleh ya pre-wed yang dalam kurung bersentuhan gitu, misalkan mesra-mesra, karena kan belum adanya ijab dan qabul, belum sah secara agama. Kalau misalkan kalian mau pre-wed, tetap karena foto pre-wed ini nanti berfungsinya untuk hari H ketika pintu masuk tamu-tamu itu. Nah situ nanti biasanya ada pajangan foto-foto calon mempelainya gitu. Kalau
aku saranin bagi kalian yang Islam yang mau foto priwet itu bisa, asalkan nggak bersentuhan atau nggak deket-deketan gitu. Banyak kok contoh-contoh foto priwet yang Islami gitu, walaupun sebenarnya nggak wajib. Jadi kalau kalian yang mau aja, yang mau priwet tapi nggak mau yang berlebihan gitu. Persiapan pranikah yang ke-12 itu ada meeting dan juga fitting. Jadi meeting ini adalah vendor-vendor kita yang nanti dipakai. Nanti itu bakal ada meeting pertama biasanya. Jadi meetingnya itu 2 kali. Yang pertama itu masih secara kasar, ya masih gambaran kasarnya. Nanti yang kedua baru udah mendekati hari H-nya. Kemarin aku sekalian fitting baju juga. Jadi kita fitting baju juga 2 kali. Itu ada fitting pertama hamin berapa bulan ya lupa. Pokoknya masih jauh gitu untuk milih-milih baju dulu pertama. Jadi kita harus ngecup duluan karena kan banyak sih yang menikah, nggak cuma kita. Jadi kita harus cup-cupan baju juga. Takutnya nanti kalau misalkan terlalu mepet dengan acaranya, kita nggak kebagian baju yang sesuai dengan ukuran atau dengan selera kita gitu. Dalam ini, hal ini bisa kedua-duanya ya, bisa yang laki juga ikut. Karena penting banget juga sih untuk ukur baju ya kan. Itu kalau misalkan berhalangan hadir, nggak bisa hadir, keluarga maupun si calonnya ya nggak apa-apa sih. Yang penting ukurannya tahu seberapa-seberapanya. Tapi lebih baiknya calonnya itu bisa ikut juga sekalian fitting gitu. Nah ketika udah makin mendekati hari H itu biasanya yang perempuan ya, kita pihak perempuan ini menyiapkan konsumsi juga, kayak belanja bahan-bahan makanan, terus juga kira-kira ini butuhnya berapa kayak gitu. Pokoknya persiapan semua itu kemarin kita pihak perempuan semua yang ngurusin. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau ribet, kalian bisa langsung catering gitu kan, jadi langsung terima beres di hari H-nya. Tapi kemarin aku sama keluarga itu kita belanjanya sendiri, terus juga sama yang masak-masak itu di rumah. Jadi pakai orang panggung yang memang biasa masak untuk acara hajatan. Cuman itu kita yang belanja. Kenapa? Karena takutnya, aku bukannya menggambarkan secara mayoritas gitu, takutnya aja beberapa oknum, beberapa orang tuh suka memainkan budget ketika ada dikonsumsi gitu, misalkan butuhnya segini dilebih-lebihin gitu. Jadi lebih baiknya kita tuh atur sendiri gitu. Terus persiapan pranikah yang ke-14 ada pengajian sebelum menikah. Jadi biasanya keluarga aku kemarin itu ada pengajian di pihak perempuan. Kalau di pihak laki sebenarnya boleh juga, cuman nggak harus. Tapi karena aku berhubung di rumah juga acaranya, jadi kita ngadain di rumah pengajiannya, ngundang warga sekitar gitu. Kalau misalkan emang tujuannya apa sih, kalian nanya kayak gitu kan? Ya tujuannya untuk meminta doa dari banyak orang agar acara kita tuh lancar, nggak ada hambatan, terus juga yang pasti berkah, nggak membawa keburukan bagi orang lain. Persiapan pranikah yang ke-15 itu ada spa pengantin. Jadi aku kan capek tuh berapa hari kegiatan, capek banget banyak. Jadi sebelum H-3 atau H-1 itu lupa aku, udah lama soalnya. Jadi aku spa pengantin itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu enak banget. Pokoknya kalian yang mau nikah, yang perempuan ya khususnya, itu wajib banget untuk di spa sebelumnya. Karena badan kita kan capek, yang kerja pasti kan cutinya baru berapa hari menjelang hari H, itu biar nggak stres, biar juga kita happy bawanya badan kita gitu. Itu wajib banget untuk spa pengantin. Untuk sekarang range harganya juga nggak terlalu mahal kok. Banyak yang home service, nggak harus ke salon, karena biasa salon itu agak mahal mungkin, karena aku juga kurang tahu sih, tapi yang aku kemarin cari itu agak mahal dibandingkan aku home service. Jadi aku lebih baik milih yang home service, dan lebih enak juga sih di rumah sendiri, jadi lebih aman. Secara kan sekarang lagi COVID juga, kemarin kan aku nikah, jadi di rumah tuh lebih terasa lebih aman aja gitu. Banyak banget. Untuk yang di Lampung ntar aku kasih tahu juga vendornya, kan aku di Lampung, ntar aku kasih tahu spa pengantin apa yang aku pakai sebelum aku menikah. Oke, lanjut ke persiapan pranikah yang ke-16, itu ada pembentukan panitia. Karena aku acaranya di rumah dan itu masih tetangganya itu masih yang ya namanya di perkampungan gitu, jadi kita masih pakai sistem gotong royong gitu. Jadi kita pembentukan panitia warga-warga sekitar aja sih, yang kurang lebih 1-2 gang aja bedanya gitu, nggak terlalu banyak juga. Di sini yang mereka ini nanti akan ngebantuin gitu menyambut tamu. Ada juga yang di bagian prasmanan. Pokoknya banyak deh, bagi kalian yang udah tahu, yang udah biasa mungkin paham. Aku juga sebenarnya kemarin pakai WO, wedding organizer, tapi tetap pakai pembentukan panitia karena apa ya, mungkin tetangga-tetangga aku tuh senang gitu acara-acara kayak gini. Jadi ada pembentukan panitia dan juga ada WO. Sebenarnya agak mubazir, cuman karena aku kemarin pilih paket WO-nya itu cuman yang akad doang, cuma sampai jam 12 siang. Jadi panitia dari tetangga-tetangga ini sangat membantu banget ketika WO itu udah nggak ada gitu. Persiapan pranikah yang selanjutnya yaitu yang ke-17 itu ada pembagian undangan. Jadi ini udah
H-7 atau H-5 menuju hari H itu aku udah mulai sebar-sebar undangan ke teman-teman, terus juga ke tetangga-tetangga. Jadi jangan terlalu jauh juga mengundangnya, takutnya lupa ya kan, jangan juga terlalu deket dengan hari H-nya, takutnya karena nggak niat gitu kan sih. Lebih idealnya sih H-1 seminggu gitu. Cuman kalian yang punya patokan sendiri ya lebih baik dekat-dekat hari H atau H-1, H-2 juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau aku pribadi, kalau diundang H-1 atau H-2 itu kayak mepet banget gitu. Jadi kayak nggak niat sih terkesannya. Cuman balik lagi itu penilaian pribadi aku aja. Persiapan pranikah yang ke-18 yaitu mengikuti pelatihan pranikah di KUA. Jadi di kantor KUA di tempat aku tinggal itu masih ada pelatihan pranikah. Mungkin beberapa KUA yang lain itu nggak ada. Kebetulan aku kemarin masih ada, jadi aku dan pasangan nih ikutin. Di sana kita ada kelas gitu, terus ada calon-calon pengantin yang lain juga yang kebetulan barengan juga gitu. Tanggalnya sebenarnya nggak bareng, cuman pendaftarannya aja bareng gitu. Jadi ada sekitar berapa ya, 10 pasangan mungkin, ada 10 pasang pengantin, calon pengantin juga ikut pelatihan. Materinya ringan, cuman cara nanti ketika sudah menikah itu apa aja doa-doa yang harus dihafalkan gitu. Bagi Islam ya, ada doa-doa sebelum dan sesudah berhubungan, kurang lebih seperti itu. Ini sangat bermanfaat karena kan di sekolah mungkin ada yang belum dapat kan, yang bukan madrasah. Jadi nanti ketika menikah udah punya bekal itu lebih baik lagi, karena kan tadi balik lagi ke niat yang pertama, itu niatnya untuk ibadah. Jadi ketika semua yang kita lakuin dengan doa dan juga dengan hati yang tulus, itu nanti nilainya semua jadi ibadah. Ya, persiapan pranikah yang ke-19 itu membeli mas kawin. Jadi sebenarnya kemarin aku dan pasangan itu membeli mas kawin itu tadinya mau sendiri aja, si pasangannya aja, calonnya aja. Cuman karena berhubung aku pengen juga lihat, pengen pilih sendiri, jadi aku ikut. Sebenarnya nggak harus berdua, salah satu juga nggak apa-apa. Tapi kalau dua-duanya pergi juga nggak apa-apa, lebih bagus kan. Jadi apa yang kita pilih itu sesuai dengan yang kita sukai. Karena kan model-model cincin, model-model perhiasan itu kan banyak banget macamnya. Kalau kalian bisa milih sendiri, itu mungkin ada kepuasan tersendiri. Tapi kalau misalkan kalian yang nggak mau atau karena ada kegiatan lain yang mesti diurus, ya si calon lakinya yang beli aja juga nggak apa-apa. Nah, kita udah ke persiapan pranikah yang terakhir, yaitu persiapan pranikah yang ke-20 nih. Jadi yang terakhir ini balik lagi yang ke awal itu niatnya. Balik lagi terakhir kita harus niat ini ngadain acara ini untuk apa? Apakah untuk berbisnis ataukah untuk mencari doa atau berkah dari banyak orang yang terhibur atau dengan hiburan ya, maksudnya terhibur dengan hiburannya, terhibur dengan makanannya yang enak gitu. Apakah itu? Jadi ada dua tujuan aku klasifikasiin di sini. Apakah untuk pertamanya berbisnis, nikahnya untuk berbisnis, atau untuk nikah karena ibadah? Karena banyak banget cerita orang-orang yang masuk ke aku gitu ketika mendatangi undangan si A, si B, si C, kok kayak gini ya gitu. Sebenarnya sih nggak boleh ya ngomongin nikah orang kayak gitu, cuman kita ambil pelajaran dan hikmahnya, gimana cara kita menjamu tamu ketika dia sudah datang ke acara kita dengan meluangkan waktu, terus juga jarak. Itu kan suatu hal yang nggak bisa kita ganti dengan apapun. Jadi kalau bisa kita kasih kesan yang terbaik ketika dia datang, dari cara menyambutnya, terus dari makanannya, terus ketika dia pulang pun kita kasih souvenir yang berkesan gitu. Jadi dia datang dengan ikhlas dan juga dia pulang dengan hati yang senang. Begitu. Semoga kalian semua yang nonton video ini bisa ambil manfaatnya dari video yang aku share. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku dan orang-orang sekitar aku aja. Kalau ada pengalaman orang lain pun yang beda dengan aku, itu nggak apa-apa, karena semua orang punya pengalaman yang masing-masing. Oke guys, itu tadi 20 persiapan pranikah versi aku. Semoga bermanfaat buat kamu yang menonton video ini, dan semoga kamu bisa mempersiapkan pernikahan kamu dengan sebaik mungkin, dan semoga kamu dan pasangan kamu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Aku harap kamu bisa share juga pengalaman video yang kamu tonton di video ini ke teman-teman kamu, supaya teman-teman kamu yang ingin menikah pun menjadi lebih semangat lagi karena punya pengetahuan atau punya pengalaman dari temennya sendiri gitu kan. Udah segitu aja video dari aku. See you next video. Bye bye.